sesuai dengan kesepakatan kita kemarin nih Bu Iis. Jadi kan saya akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang akan Bu Iis laksanakan. Nah, sebelum kita melakukan coaching, Bu Iis sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Iis. Pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Itu ya Bu Iis ya. Baik, Bu Iis, pada coaching kita hari ini nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah coaching yang dilakukan Bu Iis itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Iis memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Seperti itu ya Bu Iis ya. Dan juga nanti bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa Bu Iis nanti sampaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya untuk Bu Iis nih, kompetensi apa nanti yang akan Bu Iis kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah riset, kajian benar, terus kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan yang kedua Bu Iis, kompetensi apa yang akan Bu Iis kembangkan secara spesifik pada saat nanti diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya akan bisa hadir sepenuhnya dan akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir nih Bu Iis, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Iis dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin pada coaching saya kali ini, coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan sekaligus menemukan langkah-langkah dalam mengatasinya. Oke. Baik Bu Iis, demikian dulu ya Bu Iis ya. Untuk pra-observasi kali ini nanti silakan Bu Iis bisa melakukan coaching terhadap coachee yaitu Bu Suara. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Iis, monggo. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Monggo silakan. Apa yang bisa saya bantu? Sebelumnya mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu ini. Nah maaf Pak Bu, terkunci deh. Kok sepertinya kurang semangat ini. Ya begitulah Bu. Jadi begini Bu, saya itu mau curhat mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya berharap Ibu bisa memberikan solusi atas permasalahan ini Bu. Masalah apa ya Bu? Monggo Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya itu mengalami kesulitan dalam manajemen waktu Bu, karena alhamdulillah saya itu terpanggil untuk mengikuti PPT Bu. Padahal saya sendiri juga sedang mengikuti kegiatan PPT. Kemudian saya malah ikut memberhati ini Bu. Terus di sekolah pendidikan saya juga sudah saya bertanggung jawab untuk memegang operator jadwal itu. Jadi saya merasa kesulitan dalam membagi waktu saya, manajemen emosi saya dan lain sebagainya. Ya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu karena sudah mau memberikan kepercayaan kepada saya atas permasalahan yang sedang Anda hadapi. Mohon maaf nih sebelumnya, saya mau tanya tujuan dari pertemuan ini apa? Tentunya tujuan saya dalam melakukan dialog ini, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya saya paham. Sekarang mari kita identifikasi lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang Anda hadapi, nggih. Siap Bu, mohon bimbingannya Ibu ini. Atau gangguan apa saja yang sedang Ibu hadapi, bisa ceritakan yang terkait? Baik Bu,
Jadi begini Bu, beberapa kendala atau gangguan yang saya hadapi. Yang pertama, saya itu kurang adanya ketenangan diri Bu. Kemudian saya juga kurang fokus dalam manajemen waktu. Kemudian kurang mampu menata emosi Bu. Jujur saja saya memang kurang mampu dalam menata emosi Bu. Saya paham Bu atas apa yang Anda sampaikan. Kemudian saya percaya bahwa Anda memiliki segala potensi yang bisa digunakan. Kalau boleh saya tahu, kekuatan atau potensi apa yang ada dalam diri Ibu untuk menghadapi masalah ini? Potensi yang saya miliki yang sekiranya relevan dengan apa yang sedang saya rasakan, kurang lebih saya punya niat yang kuat Bu untuk kembali menata manajemen dari diri saya sendiri, emosi saya, kemudian niat yang kuat untuk melakukan segala kerjaan. Kemudian potensi lain yang saya miliki, saya mempunyai banyak teman. Jadi sekiranya teman itu pasti akan membantu kalau saya mengalami beberapa kesulitan, sehingga saya berani bertemu gitu, meminta solusi bersama. Itu beberapa potensi yang saya miliki. Saya rasa itu adalah potensi yang baik yang akan menjadi modal Anda dalam menangani permasalahan ini. Terima kasih. Kemudian apa yang menjadi rencana atau strategi dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Dari yang sudah saya sampaikan, saya memiliki rencana yang tentu saja relevan dengan semuanya ini. Rencana aksi yang akan saya lakukan yang pertama itu tidak menunda pekerjaan itu. Jika memang sudah ada pekerjaan, pasti akan langsung saya kerjakan supaya tidak menjadi PR bagi saya sendiri untuk melakukan itu. Kemudian saya tidak malu untuk bertanya Bu, karena saya mengikuti seperti belajar itu malu bertanya itu pasti seperti jalan. Jadi saya mau melakukan tekad dalam diri saya untuk kalau merasa kesulitan saya akan bertanya kepada rekan saya. Itu Bu. Bagus, luar biasa. Saya rasa rencana yang Anda sampaikan sudah relevan untuk menangani permasalahan ini. Terima kasih Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana itu? Untuk komitmen Bu yang akan saya lakukan, karena ini kaitannya dengan manajemen waktu milik, untuk itu saya akan membuat jadwal Bu. Dimulai dari mana yang harus saya kerjakan dulu, kemudian apa yang harus saya selesaikan dulu. Kapan Ibu akan memulai? Secepatnya Bu, kalau memang minggu depan sudah bisa dimulai, saya akan memulai. Baik, komitmen yang bagus. Kemudian saya akan berjumpa sekitar 2 minggu lagi untuk melihat progres dari yang Anda lakukan itu ya. Siap Bu, siap. Ternyata dari dialog ini Anda sudah mampu menemukan sendiri potensi yang Anda miliki dan solusi atas permasalahan ini ya Bu. Luar biasa. Nah, tentunya ini juga atas bimbingan Ibu selaku kepala sekolah. Saya kira cukup dulu deh. Saya sendiri terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang berkata di Ibu. Mari Bu, assalamualaikum. Bu Iis, tadi Bu Iis sudah melakukan coaching dengan Bu Suara ya? Alhamdulillah, iya Bu. Oke, sebelum menutupan nih Bu Iis, saya akan menanyakan beberapa hal setelah observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Iis saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Saat coaching ini saya sudah melakukan sesuai kebutuhan. Yang pertama menanyakan tujuan, kedua melakukan identifikasi, ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Sehingga yang tersebut dapat kembali coaching untuk menceritakan permasalahan dan solusinya. Baik Bu Iis, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bu Iis dan Bu Suara itu sudah berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah prosesnya pun sudah sesuai dengan alurnya coaching, yaitu menggunakan alur Tirta. Kemudian Bu Iis tadi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi saya lihat Bu Suara itu sudah bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya.
Kemudian coaching yang dilakukan oleh Bu Iis juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu. Dan pertanyaan saya yang terakhir ya Bu ya. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Bu Iis kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah dengan cara memahami lagi proses kita sehingga nanti saya bisa melakukan coaching lebih baik. Oke, begitu ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Iis ya. Baik, jadi demikian hasil observasi kita hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu Iis ya. Baik, saya tutup kegiatan kita pada hari ini Bu Iis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.